Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kondisinya tetap semangat, tetap sehat, dan jaga stamina untuk tetap belajar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi tentang persiapan wadah budidaya ikan konsumsi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai berdoa. Silakan anak-anakku semuanya isi absensi yang sudah saya siapkan melalui Google Classroom-nya. Baik, anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sarana dan peralatan apa saja yang harus kita siapkan dalam budidaya ikan konsumsi. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba bagaimana cara praktek dalam mempersiapkan wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama yaitu tentang pembuatan wadah budidaya dengan menggunakan kolam terpal ikan konsumsi. Kita akan mencoba menguraikan tahapan-tahapan apa saja yang harus kita siapkan dalam pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Ya, yang kita gunakan yaitu berupa plastik ya ataupun terpal. Ya, ini salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan di lahan yang luas maupun lahan yang sempit ya, paling sekitar 2 meter atau 3 meter lahannya. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah perencanaannya. Apa saja perencanaan yang harus kita siapkan? Yang pertama yaitu kita harus menentukan lokasi pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan jenis wadah budidaya ikan konsumsi, kita akan menggunakan wadahnya apa. Seperti yang sudah diutarakan di minggu yang lalu, jenis wadah itu ada 4, yaitu mulai wadah ikan konsumsi bisa berupa keramba, bisa berupa kolam, bisa berupa bak, ataupun akuarium. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat rancangan ataupun desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsinya. Kita harus membuat polanya dulu, membuat desainnya dulu, sebelum kita mengaplikasikannya untuk budidaya ikan konsumsi. Kemudian yang keempat, penyusunan kebutuhan alat dan bahan yang sesuai dengan ukuran kolam yang akan kita buat. Dan yang kelima, penyusunan jadwal pembuatan wadah budidayanya. Ini kita harus sesuaikan juga jadwalnya. Targetnya berapa hari selesai, kemudian sampai pada saat menentukan tugas tiap individu ataupun kelompoknya. Baik, setelah semuanya selesai perencanaan kita buat, barulah kita menyiapkan yang namanya alat dan bahannya, yaitu persiapannya. Apa saja persiapan yang pertama yaitu bahan. Apa saja bahan yang perlu kita siapkan? Bahan terpal, kemudian bambu, ada juga bambu yang utuh, ya. Kemudian juga menggunakan paralon atau pipa. Kemudian kita menggunakan bambu biasanya. Kemudian kita menggunakan kawat dan paku. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan dalam persiapan budidaya ikan konsumsi dalam pembuatan wadahnya. Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan berupa palu, gergaji, kemudian ada yang namanya golok, kemudian skop, ada pacul, kemudian ada tang, dan juga palu besar. Ini alat-alat yang kita butuhkan dalam pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi, yaitu berupa kolam terpal.
Ya. Adapun langkah-langkah pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi ini, yang pertama, ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul dan scoop. Kemudian buang kerikil atau benda tajam lainnya yang dapat merusak terpal. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, buat tanda berbentuk segi empat sesuai ukuran terpal dan dikurangi 1 meter. Karena akan posisi naik ke atas, jadi harus dikurangi 1 meter. Setelah selesai mengukur, baru tancapkan patok bambu dengan tegak, lurus, dan kuat. Ini menggunakan palu sampai benar-benar kuat untuk menahan tekanan air. Bambunya ditancapkan dulu, ya, dibikin bahasa kitanya dipatok ya posisinya. Kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya. Ya, siapkan bambu yang sudah dipotong dengan panjang 4 meter misalnya. Kalau mau dibikin 3 meter silakan. Nah, setelah selesai menyiapkan semuanya, baru pasang dinding pada tiang pancang dengan paku. Nah, ini nanti akan membentuk kotak seperti kolam ya. Atau seperti ring tinju. Nah, seperti itu boleh. Nah, setelah selesai, lapisi bagian dasar kolam dengan sekam. Kemudian ratakan sekam pada dasar kolam. Nah, ditambahin sekam bawahnya, dasarnya. Nah, setelah diratakan dengan sekam, pasang terpal menurut bentuk dan ukuran daripada kolam. Kemudian pasang bambu di atas patok dan terpal sisanya diikat ke bambu dengan kawat. Nah, jadi setiap sisinya nanti diikat dengan kawat posisinya. Setelah selesai mengikat semua sisi bambunya, sisi terpalnya ke bambu, barulah kita buat yang namanya lubang di sudut terpal. Ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk pembuangan air, di mana agar tidak bocor, terpal diikat kencang dengan karet ban motor. Diikat kencang benar-benar. Nah, seperti ini. Untuk pembuangan airnya. Paralon si pipa tersebut. Nah, setelah selesai, pasang saringan pada pipa pembuangan. Kemudian tutup dengan pipa lagi. Nah, setelah selesai, barulah kita isi dengan air. Nah, ini cara pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi menggunakan kolam terpal. Kemudian selanjutnya, persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Persiapan wadah budidaya kolam ini meliputi pengeringan dasar kolam, kemudian perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, perbaikan saluran air masuk dan keluar, kemudian pemupukan, pengapuran, dan pengisian air kolam. Ini seandainya kita menggunakan kolam yang langsung, dalam artian menggunakan tanah langsung, yang baik itu yang semi insentif ataupun intensif. Kita sudah membahas di sarana dan peralatan budidaya minggu yang lalu. Nah, yang pertama yaitu perbaikan pematang, di mana ini bertujuan untuk mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Nah, perbaikan pematang ini dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tembok. Ini maksudnya perbaikan pematang agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang kedua, pengolahan dasar kolam. Apa itu pengolahan dasar kolam? Ini dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Kemudian tanahnya dibulak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering. Tujuannya untuk apa? Ini untuk mempercepat proses penguraian. Ini fungsi daripada pengolahan dasar kolam. Dicangkul, dibulak-balik. Nanti biar kering, baru. Kita lanjutkan.
yaitu pengeringan dasar kolam. Apa tujuan daripada pengeringan dasar kolam ini? Tujuannya ini untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan pada ikan. Ini fungsi daripada pengeringan dasar kolam. Kemudian yang selanjutnya adalah pengapuran. Pengapuran ini dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air, serta membunuh bibit-bibit penyakit. Jenis kapur yang bisa kita gunakan itu jenis kapur pertanian ataupun jenis kapur aktif. Ini pengapuran ini punya tujuan untuk mematikan hama penyakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam agar dapat tumbuh yang namanya fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alaminya. Jenis pupuk yang bisa kita gunakan itu pupuk kandang dan pupuk buatan. Dan yang terakhir yaitu pengisian air kolam. Ini dilakukan sampai batas yang kita inginkan dan biarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Jadi jangan langsung ditebar setelah kita memberikan air atau mengisi air di dalam kolam tersebut. Nah, ketinggian kolam ini tergantung jenis kolam. Bahkan untuk usaha pemeliharaan ikan ini tinggi kolam kisaran 1 sampai dengan 1,5 meter. Tuh untuk pengisian air kolam. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.